Halo semua, jumpa lagi di sini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana sinkron dapodik secara otomatis dan terjadwal. Tapi sebelum saya mulai, trik ini hanya berlaku jika dapodiknya diinstal di server sekolah dan di-online-kan serta selalu on. Jadi kalau dapodiknya diinstal di laptop, mubazir nggak guna gitu. Kemudian kenapa harus di-online-kan dan kenapa harus disinkron otomatis? Kebetulan di tempat saya, seluruh siswa atau peserta didik dan seluruh GTK, baik PTK maupun Tendik, itu semua sudah saya beri kartu login. Jadi jika ada yang data yang salah, yang kurang, itu mereka bisa mengedit sendiri gitu. Jadi setiap saat ada saja yang melakukan edit datanya. Biar nggak capek-capek sinkron terus, maka saya buat otomatis gitu. Sebenarnya ini akal-akalan saja sih, ya kan? Bukan sesuatu yang wah gitu. Nah, baik, langsung saja. Yang kita perlukan adalah iMacros Browser. Nah, ini iMacros Browser. Ini nanti link downloadnya ada, saya sertakan di deskripsi. Ini kita akses dapodiknya dulu ya. Ini kebetulan saya bekerjanya bukan di PC yang tempat dapodiknya berada. Nah, di sini kita akan merekam proses kita sinkron. Proses sinkron itu nanti kita rekam dan akan dikerjakan ulang gitu. Makanya sebenarnya akal-akalan saja gitu. Nah, baik, kita mulai rekam ya. Pertama kita klik ini record. Oke, langsung saja. Kita lakukan seperti mana biasanya kita melakukan sinkron. Nah, ini kita rekam kasar aja dulu, nanti kita edit lagi bisa. Ini sudah kita sinkron. Oke, next. Nah, sinkronisasi yang model sekarang ini kan agak ribet ya, terlalu banyak yang diklik. Lanjut, konfirmasi, sinkron, lanjut, iya, sinkron. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Nah, udah, langsung kita keluar. Kemudian nih kita stop. Untuk melihat hasil rekamannya, ini dia biasanya masih di current ya, di current, kemudian diedit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini yang sudah saya ini ya. Nah, ini yang sudah saya perbaiki. Nanti saya sertakan di deskripsi. Teman-teman tinggal copy saja kemudian edit. Nah, setelah teman-teman download, jangan lupa diedit. Nah, di sini yang pertama kalau harus diedit ini disesuaikan dengan letak servernya. Kalau misalnya saya sih sebenarnya ditaruh di server. Ini kebetulan aja buat tutorialnya nggak di server. Jadi kalau misalnya di server berarti otomatis lokal host ya. Host. Kemudian username. Nah, di sini kita tulis email kita misalnya. Nah, misalnya inilah.
kemudian passwordnya, kemudian yang harus kita rubahkan username, password, kemudian korek. Nah, koreknya kita taruh di sini. Kemudian sini nama kepsek. Nah, ini waktu dia mau tukar pengguna tadi, misalnya nama kepseknya kita tulis aja, tapi harus sesuai yang tampil di aplikasi Dapodiknya. Misalnya S, ini spasinya nanti pakai SP Budi. Betulan saya huruf depannya huruf besar ya, bukan besar semua. SP Susanto. Nah, misal seperti itu. Ini kita bisa copy. Kemudian di sini juga sama nih nama, ini nama kepsek kan, paste sini. Kemudian SP NUPTK. Nah, NUPTK-nya ini diisi juga. Kemudian SP ini untuk spasi ya, SP itu. Kemudian nicknya NUPTK, sebenarnya ini NUPTK titik 2 kan, NUPTK sini SP di sini nick titik 2 SP. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti yang depan ini aja. Ini nama kepsek ya kan. Nah, SP NUPTK, SP NUPTK-nya. Nah, ini nicknya diganti. Ini tadi kalau rekaman aslinya nggak ada ini wait second, ini sengaja saya tambahkan ini fungsinya untuk menunggu sebelum menjalankan perintah selanjutnya. Soalnya kalau nggak dikasih gini, ada kalanya kan dia ketika kita klik apa, dia proses gitu loh. Nanti prosesnya belum selesai, udah lompat lagi ke perintah yang lain. Ini nanti teman-teman setelah di-download, kemudian sudah diedit, disimpan, diletakkan ke ini My Document ya. Itu kalau iMacros udah diinstal pasti letaknya sama ini. My Document, iMacros, Macros. Nah, dipaste aja di sini file yang di-download dan sudah diedit. Ini contoh ya, contoh ini udah saya ini ya, udah saya pas di sini. Ini sinkron dapu namanya. Baik, selanjutnya kita akan buat perintah kecil ya, perintah kecil menggunakan DOS. Jadi ada namanya filebat. Kita buka notepad dulu. Dan sini kita akan mengetikkan perintah start. Ini juga nanti saya sertakan, teman-teman bisa langsung pakai aja. Di sini nanti ini maksudnya dia untuk memerintahkan menjalankan iMacros dengan makros yang kita pilih. Jadi di sini ini browser iMacrosnya, ini letak yang kita lihat dulu, letak instalannya di mana. Biasanya kan di C program file. Kalau untuk yang 64 bit eSwitch, nah ini eSwitch Macros, direktori tempat program makrosnya ya. Ini kita copy, kita edit di sini. Ini berarti letaknya di C. Kemudian ini kita. Jadi nanti kalau nggak jalan di teman-teman tinggal edit di sininya aja, biasanya salah. Atau kalau nggak jalan di versi 64, ya ini dua-duanya keinstall soalnya. Jadi di versi 32 juga ada. Nah, ini eSwitch Macros sama. Jadi nanti kalau seumpama di teman-teman nggak jalan, ganti aja mungkin yang di versi 32 yang jalan, bukan yang 64. Ini yang 64 ya. Kemudian di sini menentukan letak ini aplikasi script yang kita panggil itu letaknya di mana. Letaknya itu di My Document, iMacros,
makros ya kan. Nah ini misalnya itu ya, ini berarti kita copy, kita letakkan di sini. Nah ini nanti kalau teman-teman download juga jangan lupa diedit dulu, karena ininya kan nggak sama nih, usernya biasanya nggak sama, kemudian letaknya juga nggak sama. Jadi intinya disesuaikan saja nanti. Ini backslash kemudian nama scriptnya. Nah ini kita copy. Kemudian kita save as, kita anggap aja kita taruh di samalah di tempat imakros tadi. Ini imakros, kita taruh di sini aja. Ini all file. Di sini kita kasih nama synchron.bat. Oke. Kita tes dulu. Harusnya ketika ini saya klik, dia akan membuka imakros dan menjalankannya. Kita tes dulu ya. Nah ternyata lambat dia. Nah karena tadi lama ya loadingnya, itu saya coba ganti yang versi 32 bit ya. Kalau 64 kan kebetulan ininya nggak ada, jadi di sini nih. Kalau yang 64 kan yang ini yang 32. Nah jadi kita rubah dulu yang ke versi 32 ini, dan kita simpan aja. Ini masih sama, namanya synchron.bat. Coba kita tes lagi. Oke, kita tes ulang ya. Nah lebih cepat, yang tadi kan lama loadingnya ya, tunggu 10 detik lamaan nih. Nanti bisa dirubah aja teman-teman, jadi kan 5 detik nggak masalah. Ini juga sama nih, 10 detik dia mengisikan korek. Cuman bagusnya ya memang agak dilamain aja kan, kita nggak tahu prosesnya, mungkin ngadat atau apa gitu. Lagian kan dia otomatis, nggak perlu ditunggu. Nggak apa-apa lah proses sinkron sampai setengah jam gitu kan. Nah dia akan nanti ketikkan nama capsecnya. Dia melakukan validasi. Nah di sini juga saya kasih jeda 10 detik ya. Kalau teman-teman nggak yakin gitu bisa ditambahkan aja menjadi 15 atau 20. Ini kita lanjut. Dia nunggu 5 detik. Ini sengaja saya buat 5 detik aja, lumayan lama kan. Nah bagian ini memang suka ngadat seperti ini, tapi ini sinkron kok. Ini sinkron nih di atas ini kan nih. Di sini saya sengaja kasih 300 second, jadi kurang lebih 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit. Kadang kan kita sinkron juga lama. Nah ini ternyata kan apa server penuh nggak nih? Sebenarnya ini udah berhasil. Nah nanti setelah dia selesai sinkron tapi waktunya masih ada, dia akan ngitung dulu sampai 5 menit. Nah setelah 5 menit dia akan klik tombol keluar gitu. Kita biarkan aja, kita lihat dulu. Nanti saya skip aja ya menjelang 5 menit. Masih lama nih, baru 64. Nah udah selesai. Langkah selanjutnya berarti dia ini ya, nggak ada masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke layanan dari Windows juga. Kita tambahkan basic. Nah ini, jadi misalnya ini kita kasih nama Synchron Dapodik, kemudian next. Nah
akan kita lakukan kapan gitu. Daily, weekly, monthly, ya daily aja. Next. Nah, kapan akan kita lakukan? Nah, saya biasa ini jam setengah 12 malam. Nah, kalau udah, next. Ini kita pilih start a program, next. Nah, dia akan menjalankan program apa, baru kita cari yang tadi. Nah, tadi my document di macros, nah yang ini. Dia akan menjalankan itu. Kemudian next. Ya kan, sinkron dapodik bla bla bla, finish ya. Udah gini selesai. Kita bisa lihat di sini ya kan, di tas library-nya. Oh, ini kan banyak nih. Nah, ini sinkron dapodik. Nah, ini bisa kita klik kanan atau dari sini, dari kanan nih run, sama aja. Nah, ini kita klik kanan, kita coba run. Nah, dia udah menjalankan ini ya. Jadi, ini saya batalkan aja. Jadi dia akan melakukan sinkron dapodik setiap malam jam setengah 12 gitu. Nah, untuk masalah dia berhasil sinkron atau tidak, ya kita kan bisa cek di sini. Ya kan, tadi ini gagal nih yang kedua. Yang pertama tadi berhasil. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak yakin 1 kali sehari umpamanya, ya bisa ditambah lagi yang ini. Tugas yang kayak gini tadi, cuman jamnya aja beda. Misalnya jam setengah 12 malam ada, kemudian jam setengah 6 pagi buat lagi ada. Nah gitu. Atau jam berapa dibuat lagi, apa sehari 4 kali gitu kan. Jadi selagi dia tidak melebihi batas sinkron per hari nggak masalah gitu. Misalnya mau dibuat 3 jam sekali gitu kan, nanti jadi pemenang sekolah terbanyak sinkron. Baik, saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan di komentar saja. Semua source saya sertakan di deskripsi, jadi silahkan digunakan dengan bijak tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di share-share saya selanjutnya.